Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan soal UAS Aljabar Linear Elementer tahun 2021. Nah, soal yang akan dibahas yaitu yang ini. Selidiki apakah U sama dengan himpunan vektor dengan baris pertama A ditambah BI dan baris kedua C ditambah DI dengan A, B, C, D elemen bilangan bulat dan I sama dengan akar min 1 adalah subruang dari C2. Nah, C2-nya itu adalah himpunan vektor dengan baris pertama A ditambah BI dan baris kedua C ditambah DI dengan A, B, C, D elemen real dan I sama dengan akar min 1. Dapat kita lihat ya perbedaan antara C2 dan U tadi. Kalau C2 itu ABCD-nya elemen real, sedangkan yang U tadi itu ABCD-nya elemen bilangan bulat. Nah, untuk menyelidiki apakah U adalah subruang dari C2, maka kita harus menunjukkan bahwa V ditambah W itu elemen U dan K dikali V itu elemen U dengan V dan W-nya itu elemen U. Oke, jadi U disebut subruang dari C2 jika dan hanya jika setiap V, W elemen U dan alfa atau bisa kita tulis juga K elemen R berlaku V ditambah W elemen U. Nah, kita misalkan terlebih dahulu V-nya itu adalah vektor dengan baris pertama V1 ditambah V2I dan baris keduanya V3 ditambah V4I dan W-nya itu W1 ditambah W2I. Baris keduanya W3 ditambah W4I. Karena kita tahu bahwa V dan W itu elemen U, maka V1 sampai 4 dan W1 sampai 4 itu elemen bilangan bulat. Sesuai definisi yang di sini. Di sini kan katanya U itu ABCD dengan elemen bulat. Jadi ini juga elemen bilangan bulat. Dan I-nya itu sama dengan akar min 1. Maka V dan W itu elemen U. Nah, kita akan menunjukkan nih apakah V ditambah W itu elemen U. Kita tulis V-nya itu kan yang ini. V1 ditambah V2I, baris keduanya V3 ditambah V4I, dan W-nya yang ini. Kita jumlahkan seperti biasa. Jadi kan hasilnya V1 ditambah W1 ditambah V2 ditambah W2I, yang baris keduanya V3 ditambah W3, ditambah V4 ditambah W4. Nah, karena kita udah tahu tadi V1 itu elemen bilangan bulat dan W1 juga elemen bilangan bulat, jadi bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Sehingga V1 ditambah W1 bilangan bulat. Untuk yang V2 ditambah W2 juga sama, bulat ditambah bulat jadi bulat. Karena ini bilangan bulat semua, maka vektor ini merupakan elemen U. Jadi V ditambah W itu elemen U. Syarat 1 terpenuhi. Nah, sekarang kita ke syarat yang kedua, yaitu K kali V elemen U. Nah, kan K-nya itu adalah skalar. Kita coba kalikan dulu. K dikali V, berarti kan K V1 ditambah K V2I untuk baris pertamanya, dan baris keduanya K V3 ditambah K V4I. Nah, K-nya itu kan elemen real. Karena kita tahu V1 tadi itu bilangan bulat, sedangkan K bilangan real, dan bilangan bulat dikali bilangan real belum tentu menghasilkan bilangan bulat, maka ini bukan merupakan elemen U. Kita ambil contoh nih, K-nya itu setengah, V1-nya itu 3. Setengah dikali 3, jadinya kan 3/2. Nah, ini kan bukan bilangan bulat. Jadi tidak memenuhi definisi U. Definisi U itu kan ABCD-nya bilangan bulat. Sedangkan yang ini kalau kita kalikan hasilnya bisa jadi bilangan real, bisa jadi bukan bilangan bulat. Jadi belum tentu elemen U gitu. Sehingga syarat kedua tidak terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa U bukan subruang dari C2. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Nah, di sini ya diketahui nih matriks M ya. Maksudnya M ya, M adalah suatu himpunan matriks berordo 2x2 dengan entry A, B, C, D, di mana A, B, C, D-nya adalah elemen real. Nah, M ini adalah ruang vektor atas R.
dengan definisi operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada matriks. Nah, jadi soalnya ya di sini harus ditunjukin nih bahwa fungsi titik-titik koma titik-titik ini ceritanya nama fungsi ya, nama fungsinya kayak gini yang merupakan pemetaan dari M kali M ke R adalah suatu hasil kali dalam pada M dengan definisi seperti yang kalian lihat di sini. Gitu. Nah, untuk membuktikan fungsi ini suatu hasil kali dalam ya, kita ambil sembarang elemen di M ya, sembarang elemen di M dengan definisi kayak gini nih, A, B, C, D gitu. Misalnya kita kan ambil sembarang elemen di M nih, misalnya yang A, B, C, D, E, F, G, H kayak gini nih. Ini semua kan elemen M nih, ya kan? Nah, terus habis itu kita langsung masuk ke aksiomanya. Yang pertama adalah aksioma simetris. Jadi gimana cara buktiinnya? Kita hitung nih, ya kan? Sembarang dua elemen dari M ini, ya kan? Tapi kita harus ikutin definisinya nih, definisi pada soal, ya kan? Jadi kita masukin nih, misalnya kita ambil elemen yang A, B, C, D, E, F, G, H ini. Terus kita operasiin berdasarkan definisi, kita dapat nih, ini ya, AE, BF, plus CG plus DH ini, gitu kan. Nah, yang ini ya, kita bisa komutatifin gitu, karena perkalian itu kan bisa berlaku komutatif ya, kita balik gitu, jadi EA, FB, GC, HD. Nah, kalau kita perhatiin ya, kita lihat nih berdasarkan definisi ini semua adalah ini, gitu. Jadi dia terbukti simetris gitu. Terus lanjut ke aksioma aditivitas. Gimana cara buktiinnya? Kita tambahin dulu nih sebarang dua elemen dari M. Terus habis itu kita hitung nih, ya kan, sesuai definisi yang ini ya, definisi fungsi yang di atasnya gitu, definisi fungsi pada soal dengan sembarang elemen di M lagi gitu. Jadi yang pertama kita jumlahin dulu ya, yang ininya udah dijumlahin kayak gini. Ini penjumlahannya, definisi penjumlahannya penjumlahan matriks ya. Kenapa? Karena di sini nih diketahui ya dengan definisi operasi penjumlahan dan perkalian skalar pada matriks gitu. Jadi ini kita jumlahin kayak matriks biasa, terus dihitung sama yang elemen sembarang elemen satunya lagi. Kita masukin definisi pada soal nih, definisi pada soal yang ini ya. Nih. Ya, yang ini. Nah, terus kita masukin, ketemu deh A plus EI, B plus FJ, dan seterusnya. Nah, habis itu kita jabarin. Nah, udah kita jabarin ya, kayak gini nih, sampai sini. Sebenarnya kalau misalnya kalian idenya mentok ya, kalau idenya mentok, kalian udah sampai sini nih, stop. Nah, udah stop, dicoret-coretan, kalian hitung nih yang ini. Kalian jabarin yang paling bawah ini nih. Nanti pasti ketemunya yang ini juga nih, mirip bentuknya kayak yang ini. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian idenya mantep nih, kayak udah nalarnya udah jalan, ya udah dari sini tinggal dimodif jadi kayak gini. Ya, udah kayak gini baru ditulis kayak gini deh, gitu. Tapi kalau misalnya mentok nih dari sampai sini nih, langsung nih kalian ngitung ininya, dijabarin, dicoret-coretan ya, tapi nanti tinggal dibalik penulisannya di kertas yang ujiannya, lembar jawaban ujiannya gitu. Terus lanjut ke aksioma homogenitas. Gimana caranya? Mirip-mirip kayak aditivitas, tapi dia perkalian dengan skalar gitu. Jadi dikaliin dulu nih dengan skalar nih sembarang elemennya, baru dihitung sama sembarang elemen yang lain. Jadi di sini kita masukin nih, ya kan, perkalian skalar dengan matriks ya kan, yang biasa gitu, definisi biasa. Jadi KA, KB, KC, KD, terus habis itu sembarang elemennya E, F, G, H gini kan. Nanti ini kita pakai definisi soal lagi gitu. Kita masukin lagi ke definisi yang soal tadi ya, gitu. Terus didapat ini ya. Nah, dari sini kita bisa faktorkan K-nya. Ya nggak sih? Kan ini K-nya sama semua nih. Ya kan, bisa kita keluarin alias kita faktorin nih, K-nya keluar, terus sisanya ini. Nah, ini tuh apa sih? Tadi kan kita di atas sudah hitung. Nih. Ya kan? A, B, C, D, E, F, G, H tuh aslinya hasilnya AE plus BF plus CG plus DH. Nah, ini sama kan? AE plus BF plus CG plus DH. Jadi hasilnya adalah K kali ini nih, definisi yang fungsi ini gitu. Nah, sebenarnya ya, kalau di homogenitas itu tuh sampai sini aja udah cukup. Ya kan, sampai sini aja udah cukup. Tapi di sebenarnya boleh ya kan, boleh
kita membuktikan yang satunya lagi, bentuk satunya lagi, itu yang paling bawah ini gitu. Di sini aku tulisnya langsung, tapi kalau kalian mau jabarin boleh banget, tapi kalau enggak kayak nggak apa-apa sih, sampai sini tuh cukup sebenarnya ya, sampai yang kaknya keluar gitu, nggak harus sampai kaknya yang masuk ke dalam sini gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian mau buktiin sampai yang ini juga bisa sih, tinggal dari sini nih kalian tuker jadinya A kali KE gitu, B kali KF kayak gitu-gitu. Terus kita lanjut ke aksioma positif. Nah, yang aksioma positif ini ya, kita kita ambil satu sembarang elemen gitu. Misalnya kita ambil A, B, C, D, terus kita operasiin dengan elemen yang sama, yaitu A, B, C, D kayak gini gitu. Terus kita dapat berdasarkan definisi pada soal ya, definisi fungsinya pada soal ya kayak gini, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat. Nah, perhatiin ya nih, ini kan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu udah pasti positif, di atas sama dengan 0 gitu. Kenapa? Karena nih coba ya, bilangan negatif kalau dikuadratin hasilnya apa? Positif. Bilangan positif kalau dikuadratin hasilnya apa? Positif. Nah, kalau bilangan 0 ya kalau dikuadratin jadinya apa? 0. Jadi udah pasti udah jelas ini tuh di atas sama dengan 0 nih. Maka jelas bahwa ini adalah di atas sama dengan 0. Gitu. Nah, untuk setiap ini ya, dan ini berlaku kalau ininya sama dengan 0 ya. Kenapa ya? Coba kita perhatiin lagi. Tadi kan kita tahu nih yang ini ya, ini hasilnya kayak gini ya. Ini tuh kan kuadrat semua nih, bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu kan nggak mungkin dong negatif. Jadi misalnya yang A deh ya, coba yang A ini nggak sama dengan 0 nih misalnya. Kalau misalnya dia nggak sama dengan 0, misalnya min 1 deh, min 1 kuadrat hasilnya apa? 1. Nah, supaya persamaan ini nih, dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus D kuadrat ini sama dengan 0 ya, kalau misalnya A-nya tidak sama dengan 0, berarti kan salah satunya itu harus yang negatifnya A kuadrat gitu, ya nggak sih? Nah, sedangkan ini kan nggak mungkin negatif gitu, angka bilangan kuadrat ini nggak mungkin negatif, jadi dia pasti berlaku ya, kalau ini sama dengan 0 nih, berlaku kalau A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, dan D-nya 0 doang gitu. Jadi bisa ditulis A, B, C, D sama dengan 0, yang harus ada garis atas ya gitu. Kenapa harus ada garis atas? Karena kan dia matriks ya, ini aslinya tuh matriks 2 kali 2 dengan entry-entry-nya itu 0, 0, 0, 0 gitu. Nanti dijabarin aja gitu, 0, 0, 0, 0 kayak gitu. Dan ini yang sini kenapa nggak ada garis atasnya? Karena kan tadi definisinya ini kan kayak gini ya. Kalau ini kan pasti hasilnya bukan matriks kan, kalau dijumlahkan. Jadi ini ya 0 biasa gitu, 0 biasa skalar. Nah, tadi kan kita udah buktiin nih 4 aksiomanya udah terbukti. Jadi ya udah jelas dong kalau fungsi yang titik-titik ini nih adalah suatu hasil kali dalam gitu. Oke, sekian dari ruang tutor mata kuliah Ale kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Semoga lancar UASnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.